Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fiddin, azakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kiat-kiat kemiskinan. Yang ke-8, nggak boleh malas. Ini banyak orang yang malas, sudah miskin, tinggal di rumah kontrakan, kemudian anaknya 4, sekolah, bangunnya jam berapa? Habis sholat subuh, bangun ntar jam 9. Ya, jam 9 baru bangun, ngopi dulu, ngerokok dulu, baru kemudian jalan. Gimana datang rezeki? Orang pagi dia sudah jalan, tinggalkan yang haram semuanya. Sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian pulang ke rumah. Kalau dia mau ngopi nggak ada masalah, tapi nggak boleh ngerokok, rokok haram hukumnya. Kemudian berangkat kerja, cari usaha ke pasar, kemana cari. Bab Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah barokah pada umatku pada waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi. Ini kan enggak. Malam bukannya tidur, malam begadang, nonton. Akhirnya tidurnya telat, bangun subuhnya telat. Ini banyak begini. Ya. Orang-orang miskin, fakir banyak yang seperti ini. Mestinya kan dia tidurnya lebih awal supaya apa? Supaya bisa bangun tahajud. Doa kepada Allah, minta ampun atas semua dosanya, minta ampun buat dia, minta ampun buat orang tuanya, minta ampun buat istrinya, buat anaknya, minta jalan keluar yang terbaik dari kehidupan dia, minta hidayah, minta petunjuk, minta diselamatkan dari malapetaka, minta sorga, jauhkan dari api neraka. Banyak permintaan yang diminta, minta rezeki yang halal kepada Allah. Bangun tengah malam doa, kemudian subuh sholat berjamaah di masjid, zikir pada subuh, zikir pagi. Kemudian setelah itu pulang ke rumah, berangkat lagi, cari maisha, keluar dari rumah, jangan di rumah, keluar dari rumah. Apa yang bisa kita cari? Maisha ini banyak diam di rumah, jadi beban dia, beban buat orang tuanya, beban buat istrinya, beban buat anaknya. Orang ini nggak boleh dalam Islam, nggak boleh kita jadi beban buat orang lain selama-lamanya. Kita harus jadi orang yang bermanfaat buat manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain, yang jadi beban dalam hidup ini. Kita harus menjadi orang yang semangat, nggak boleh malas, nggak boleh malas, nggak boleh futur, nggak boleh kemudian nggak mau bekerja, nggak mau belajar, malas, nggak boleh dalam Islam. Antum baca hadisnya, halaman 41. Nabi SAW bersabda, al mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif, wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza, walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al. Atau boleh juga qadarullahi wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan. Kata Nabi SAW, untuk perhatikan hadisnya, halaman 41. Halaman 41. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Sungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah dalam segala urusan kamu. Jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau ditimpa musibah, jangan sekali-kali engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan terjadi begini dan begini. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Antum perhatikan di sini. Di sini Nabi bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, pada keduanya ada kebaikan. Pada keduanya ada kebaikan tentang imannya. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya kebaikan tentang apanya? Tentang imannya, masa ada iman dia. Kalau orang kafir nggak ada kebaikannya, orang kafir nggak ada kebaikannya. Jadi mukmin yang kuat lebih baik
dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih cintai daripada mukmin yang lemah. Makanya kita nggak boleh menjadi orang yang lemah. Iman kita harus kuat. Iman kita harus kuat. Jangan selalu mengatakan, saya kan orang awam, sudah 10 tahun ngaji, saya orang awam. Kenapa dia mengatakan begitu? Supaya boleh semua maksiat dilakukan. Iya kan, kalimat itu kalimat saya orang awam, supaya apa? Supaya boleh semua yang dilanggar. Nggak boleh. 10 tahun ngaji masih bilang orang awam. Orang mualaf baru setahun masuk Islam aja sudah Masya Allah akidahnya, ibadahnya, karena dia belajar sungguh-sungguh dan mengamalkan. Kalau zaman Nabi baru masuk Islam, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah perang, syahid, sorga selama-lamanya yang kekal abadi. Baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini udah ngaji 10 tahun, kita orang awam Ustaz, orang awam 10 tahun ngaji, belajar apa antum? Maksudnya kalau 10 tahun tuh udah banyak yang dia hafal dari Quran, udah hafal dari hadis, udah banyak yang dilaksanakan dari ibadah kepada Allah. Mesti demikian. Sudah banyak kitab yang dibaca. 10 tahun ngajinya. Gitu. Iya, harus seperti itu orang Islam. Nggak boleh jadi orang yang lemah. Kemudian kata Nabi, perhatikan di sini. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Ini perhatikan, kita harus berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Mencari nafkah, saya tanya kepada antum, manfaat atau tidak? Manfaat. Nuntut ilmu, manfaat. Harus kita berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kita. Membantu orang tua, membantu istri, membantu anak, membantu orang fakir miskin, harus kita punya semangat. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu, terutama berkaitan dengan nuntut ilmu. Berkemauan keras. Nuntut ilmu harus punya kemauan yang keras. Ibadah kepada Allah punya kemauan yang keras. Kita mau ibadah haji, umroh, kita orang fakir miskin, tapi punya kemauan keras, saya pengen ibadah haji. Meskipun saya nggak punya apa-apa, miskin, tapi tetap saya pengen ibadah haji. Minta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Saya miskin nggak punya apa-apa, tapi saya pengen umroh, Allah akan kabulkan doa itu. Jangan bilang, ingat deh, jangan bilang gini, ya saya orang miskin, gak punya apa-apa, gimana saya bisa ibadah haji? Jangan mengatakan demikian. Apalagi mengatakan, saya orang fakir, miskin, gak mungkin saya ibadah haji. Gak mungkin, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jangan mengatakan demikian. Jangan menghinakan diri kita, dan jangan meremehkan kekuasaan Allah SWT. Kita wajib husnudzon kepada Allah. Allah akan memberikan segala macam kepada kita semuanya. Yakin, seorang yang beriman demikian. Yakin. Allah pasti membantu kita. Umpamanya sekarang kita baca buku, saya ini udah bertahun-tahun nggak bisa hafal ini juz ammah. Kita punya kemauan keras. Orang lain kenapa bisa hafal juz ammah? Kok kita nggak hafal? Harus bisa. Minta tolong kepada Allah. Jangan lemah. Harus bisa. Orang Islam seperti itu. Orang Islam tuh harus maju, bukan mundur. Perhatikan tuh. Orang Islam harus maju dalam kebaikan. Nggak boleh mundur. Makanya Ibnu Qayyim, perhatikan di sini. Ketika membahas dalam kitabnya Madarijus Salikin, liman syaa'a minkum ayataqaddam aw yata'akhkhar. Bagi siapa yang Allah yang berkehendak untuk maju atau mundur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, orang muslim dia harus maju, enggak boleh mundur dia. Apapun yang dihadapi harus maju dia dalam kebaikan. Enggak boleh mundur. Maju adalah menuju surga, mundur berarti neraka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maju surga, mundur neraka. Makanya kita harus maju orang Islam, berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Mencari nafkah manfaat. Enggak boleh jadi beban buat orang lain. Harus cari nafkah kita. Cuma tinggal kita bagi waktunya. Waktu kita buat ibadah kepada Allah, waktu buat membaca Al-Quran, waktu kita buat nuntut ilmu, waktu buat mencari nafkah, waktu buat istri kita, waktu buat anak, waktu buat hadir majelis taklim. Harus kita ngatur waktu. Waktu kita buat olahraga, ada waktu. Tinggal pandai nggak kita mengatur waktu itu. Kalau kita pandai mengatur waktu, kita akan jadi orang yang sukses, orang yang beruntung kita. Harus kita banyak waktu yang sia-sia kalau kita lihat. Bukan hanya orang awam, hatta talabatul, hatta para dai banyak yang waktunya berantakan. Urusannya sibuk dengan yang sia-sia, nggak ada manfaatnya sama sekali.
Makanya kita harus berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Tapi ingat di sini, wasta'in billah, minta tolong pada Allah. Jangan kita andalkan akal kita, jangan kita andalkan kepintaran kita, jangan kita andalkan kekuatan kita, tapi minta tolong pada Allah. Bahwa kita pada hakikatnya lemah, nggak punya apa-apa dan punya kemampuan. Minta tolong pada Allah SWT. Dalam semua hal kita minta tolong pada Allah. Kemudian wala ta'jas, jangan lemah. Jangan lemah, jangan malas, jangan lemah. Orang beriman harus kuat, nggak boleh lemah, nggak boleh patah semangat. Gagal, nggak boleh patah, terus jalan. Usaha dagang gagal, dagang ini gagal, terus nggak boleh berhenti. Tetap pasti suatu waktu Allah akan berikan jalan peluang yang terbaik, yang Allah ganti puluhan kali lipat dari kerjaan sebelumnya. Pasti yang seperti itu. Yakin, husnudzon kepada Allah dan minta tolong pada Allah. Itu orang beriman. Orang yang beriman itu harus punya semangat yang kuat dan tinggi, nggak boleh lemah, nggak boleh rendah. Karena Allah mencintai orang-orang yang punya akhlak yang mulia dan tinggi. Dan Allah nggak suka orang-orang yang punya akhlak yang rendah. Allah nggak suka. Karena Allah, kata Nabi, yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu safsafaha. Allah mencintai akhlak yang mulia yang tinggi, dan Allah tidak suka kepada akhlak yang rendah. Patah semangat, malas, ini akhlak yang rendah. Nggak boleh orang yang beriman punya akhlak yang rendah. Harus semangat. Antum sekarang belum hafal Quran, saya harus bisa hafal Quran. Enggak semuanya, bisa 2 juz, 3 juz, harus. Saya belum bisa baca kitab ini, harus bisa saya baca kitab. Saya belum bisa usaha dagang, saya harus bisa dagang ini. Supaya bermanfaat. Begitu orang Islam. Harus maju dan harus berkembang, enggak boleh mundur dia. Saya pikir cukup sampai di sini. Kajian ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah dari pertemuan kita, diberikan rahmat, dan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita, dan Allah mudah-mudahan menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah, dan menjayakan agama Islam ini, dan menghinakan segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.